Sekian dari saya. Thank you for watching and listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Elvano Gajari I can call me Elvano RL. Uh, uh, Now I want to teach you how to use Google Spreadsheet, Google Slide, Google Gmail, and Google Classroom. The first is Google Spreadsheet. Sorry to speak bahasa. Jadi kita tinggal klik Google Spreadsheet yang ada di Google ini, tinggal search Google aja dimanapun di Firefox, Microsoft, ataupun aplikasi lainnya. Sheets. Nah, Google Spreadsheet ini gunanya buat jadwal ya. Kita kalau jadwal pikir, jadwal pelajaran, jadwal lomba, atau jadwal lain-lainnya. Coba mulai kita chat yang tanda plus ini. Kita pencet. Tunggu sebentar. Nah, jadi kita kalau udah gitu kita yang pertama-tama adalah judul. Nah, ini si tadi sebentar. Ini kalau ada ini ya, kita hapus dulu terus jadwal jadwal ya. Yang pertama kayak itu sini kita bisa ngetik, kita juga bisa kecilin tulisan ketikannya misalnya ini kah, terus kalau kita naikin ah, lagi kan lebih besar seperti itu. Terus di sini tuh ada juga uh, angkanya apa tuh jadi lebih uh, tulisannya jadi lebih itu kan. Yang awal jadi seperti ini, jadi seperti ini. Kita klik dulu B ini buat tebalkan, terus cetak. Ini dia lebih tebal, lebih hitam. Nah, kita juga bisa bikin kayaknya jadi miring juga nih. Setelah terus dia tebalkan, ini jadi miring. Terus ini kita bisa dibagi warna teks. Nah, warna teks ini jadi nanti warnanya jadi berubah ya. Ini kan jadi hitam doang kan, ini bisa kayak ini warna merah. Sekarang seperti itu. Terus kita juga bisa mewarnain kolom dari warna ini. Kita warnain warna hijau. Ya, jadi ya kolomnya jadi warna hijau. Nah, kalau kayak gini kan dia kayak nggak ada pembatasnya, jadi kurang bagus kan. Kita bisa pakai ini. Kalau cuma satu gini kan, ini cuma satu doang kan. Kalau misalnya satu gini kan ribet. Jadi kita bisa langsung sekali banyak. Kita fold, tarik ke serah kemana, nanti set. Ini misalkan saya ke 10 ya, terus ke terus lepas, terus klik lagi yang ini, batas ini. Terserah mau ngasih batas yang mana. Kalau saya ingin semua garis batas. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus ini tuh apa nih? Yang tanda gabungkan sel nih. Kalau misalkannya kita hapus ini dulu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau jauh kan pasti rata-rata kan di tengah kan. Kalau ada garis gini kayak kurang bagus kan, masa di sini hari, di sini kosong. Nah, jadi kita bisa gabungin semuanya nih. Sama kayak tadi, cara gabungin itu biar lebih cepat gampang gini aja, tarik, hold, tarik ke yang kita mau gabungkan, set. Nah, setelah itu saya klik yang tulisannya gabungkan sel. Nah, jadi dia bakal otomatis gabung semua. Seperti itu. Nah, terus di sini tuh ada perataan horizontal. Kalau misalkannya kita di sini tulis
hari. Kita taruh deck yang ini ke tengah. Jadi dia lebih rapi kan, pas simetris. Ya, tanda kanan, kiri, nanti terserah sesuai yang kalian mau aja. Nah, sini udah ada perataan vertikal. Nah, ini bisa taruh di paling atas atau paling bawah. Ini nggak kelihatan karena ini tempatnya mau kecil. Jadi kalau misalnya kita besar kayak gini, kita taruh di atas nih, itu kelihatan kan? Seperti itu. Kita juga bisa nggak copy. Jadi kopinya itu gampang. Mungkin ada tanda plus, kita klik. Setelah kita mau kemana? Mau ke sini, sini, terserah ke bawah juga bisa. Yang penting kita udah arahin ke tempat gear mouse kita sampai ada tanda plus, kita hold, baru kita tarik. Kita misalkan ini ke sini, dia otomatis bakal ke copy seperti itu. Oke, mungkin kalau yang seperti itu aja. Lanjut kita ke yang second kedua, yaitu Google Slide. Tunggu sebentar. Nah, kegunaan Google Slide ini eh, buat presentasi. Kalau kalian mau buat eh, untuk yang kuliah misalkan ada skripsi atau enggak eh, buat apa itu, kalau mau ujian kan biasanya kita dikasih rangkuman tuh bisa itu sini nanti dijelasin. Atau enggak kalian mau presentasi tugas nih harus tulis sejarah komputer kayak saya ini udah buat nih kayak yang seperti ini, kayak yang seperti ini kan. Terus sebentar. Nah, jadi sama kayak tadi, kita bisa ngetiknya bisa dikecilin, bisa dibikin dikasih warna teks dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau ini itu tulisannya kita kayak kita buat template dulu nih biar lebih bagus nih. Kalau mau pakai template itu kita biasanya udah disediain atau enggak beli pakai template sendiri. Contohnya kayak gini nih. Cover slide lagi. Nah, tadi kan emang udah yang presentasi saya sudah pernah saya buat. Nah, jadi kita pakai presentasi yang kosong ini kita buat sendiri. Jadi itu kita udah disiapin sama websitenya ini. Jadi kita nggak perlu ambil dari template kayak dari Canva, ada aplikasi lainnya. Karena kita mau coba yang mana nih ya? Ini kita tinggal tambahin subjudul kayak misalkannya eh, sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau gini kan ini yang apa itu namanya? Gedean kan jadi kita kecilin aja. Sebentar sebelum dikecilin, nah, kita kecil seperti. Nah, itu nanti kalau kita mau klik tambah ini bisa di sini sama aja. Kalian tulis. Nah, baru di sini tuh kita bisa ngecilin tempatnya. Ini ya juga bisa langsung otomatis kadang tulisannya jadi mengecil. Kita juga bisa pindahin. Di sini tuh kita bisa masang foto. Contohnya tuh apa ya? Masjid Nabawi. Eh, gambar terkait yang contohnya ini, copy image, terus voice tempel. Nah, seperti itu. Kita juga bisa klik panjang. Terus jadi kayak sesuaiin aja sama yang kalian mau seperti itu. Jadi jadi intinya tuh ini buat presentasi ya kalau Google Slide ini.
cuman tinggal biar kalau mau bikin kayak misalkan mind mapping atau apa gitu kan, kalian bisa misalnya nih kalian mau taruh di sini ada kayak gambar orang atau apa gitu kan, kayak tulis teks itu terserah. Sekarang lanjut kita yang ketiga yaitu Google Gmail. eh ya klik nih Google Gmail. Lihat aku sebentar. Jadi gunanya Google Gmail itu kita mau buat verifikasi. Verifikasi apaan tuh? Verifikasinya itu kayak contohnya tuh kita mau login akun game. Biasanya kan kadang ada yang pakai akun verifikasi sama akun gak verifikasi kan. Nah biasanya itu kadang dikirim ke Gmail. Jadi kita masukin akun Gmail kita, terus nanti ada kode verifikasinya, nanti kita dikirim, baru nanti kita tulis kode verifikasinya di game di gamenya tersebut. Kayak gini nih YouTube, ada kodenya. Jadi kita nulis kodenya, kita lihat kodenya dari Google Gmail ini, baru kita tulis di akun YouTube kita. Nah, terus kita tuh di sini tuh bisa apa itu namanya, ganti, bisa apa itu namanya, bisa bisa ngirim. Misalnya kita mau kirim nih, kirim siapa akun kedua saya, kedua saya nih ya. Terus kita ke eh, foto, udah itu aja judulnya, ini buat judul ya. Terus kita pilih nih mau apa nih, mau file mau link terserah. Kalau saya pakai file aja. Terus misalkan kita mau kirimin file uh, apa itu namanya, Microsoft Word, kita kayak gini aja. Nih nanti kita nih tinggal kita send, itu nanti udah otomatis kirim. Nah untuk ngeceknya kita bisa di ini yang sana send. Nah ini kita udah lihat nih, introduce sell. Jadi kita bisa ngelihat yang kirim. Nanti kita, nah kita juga bisa lihat di sini teman kita ngobrol sama kita. Terus di sini tuh kita juga bisa nge-setting. Jadi kita mau latar terserah nih. Mau pakai latar kita terserah. Tapi saya pakai latar yang udah disediain aja. Contohnya tuh ini. Kayak hal-hal Sanskrit ya. Mungkin yang Google Gmail seperti itu aja. Nah lanjut kita yang terakhir yaitu Google Classroom. Sama tadi kita scroll lebih ke bawah. Nah Google Classroom. Tunggu sebentar. Nah, jadi kan kita udah masuk ke Classroom tuh gunanya apa sih? Google Classroom tuh kayak kita buat belajar. eh, Misalkan saya kan masih kelas 7 nih ya, masih belajar. Jadi kita pakai Google Classroom. Jadi nanti kita dikasih soal gitu dan kita kerjain. Contohnya itu kayak gini nih. Jadi kan ini kan emang yang buat kelasnya saya. Nah, jadi itu kita kayak kasih tugas kelas gitu, kita buat serah apapun. Nah, terus kayak nanti kalau kita jadi muridnya ada dari kelasnya ini, bukan guru, nanti kita bakal ngerjain, nanti tuh ada tanda kayak kita suruh ngerjain tugasnya, kita klik, terus nanti kita harus kirim. Kalau kita jadi guru kita bisa ngeliat dari nilai dari siswanya ini yang dia udah kerjain, kita cek. Terus sekarang kita bisa ngeliat member apa aja yang sudah dilihat di sini. Tapi kalau misalkannya ya kan nggak ada ya, karena kan ini buat contoh doang. Kita juga bisa ngasih tema. Karena ini kayak pelajarannya itu eh, apa ya? Matematika. Kita lihat nih matematika, kita klik. Nih, kalau nggak pelajaran biologi, kimia atau apa terserah, yang penting sesuai darinya aja. Terus gimana sih cara masuk dari Google Classroom-nya? Jadi Google Classroom tuh kita
ini kan yang buat kelasnya kan saya. Jadi kita tuh dikasih lihat kodenya. Nah, ini tuh yang orang yang mau masuk ke kelas saya ini, dia harus masukin kode kelasnya tersebut yang ini. Kode kelasnya ini nanti dia masukin. Nah, cara masukinnya tuh eh lewat sini nih. Sebentar. Kita ada tambah kan? Ini gabung ke kelas. Kita masukin sandi kode kelasnya doang. Seperti itu. Balik lagi ke sini. Ini kita bisa ngechat eh kepada ke teman satu kelas kita, tentang guru kita, terserah kita misalkannya ya halo, posting ini otomatis kesebar ke semua orang. Kita bisa ngasih komentar dari jawabannya, udah kasih link PDF dan lain-lainnya, seperti itu. Sekian dari saya. Thank you for watching and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.